ketemu lagi sama Tante loh. Iya, ini Tante. Tarang. Ketemu lagi sama Tante mau cerita hari ini tentang seorang panglima perang. Nah, jadi sebelumnya kalian harus baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Jadi Tante mau cerita sama kalian. Jadi dahulu kala di zaman raja-raja hiduplah seorang raja namanya Raja Aram. Raja apa? Garam. Aram. Nggak pakai G ya. Raja Aram. Ya. Jadi Raja Aram ini punya seorang panglima perang. Ada yang tahu panglima perang itu apa? Iya, panglima perang adalah orang yang memimpin kita kalau kita prajurit di dalam peperangan. Jadi dia maju di depan, serang, kayak gitu. Serang, mundur, maju. Jadi itu panglima yang nentuin. Siapa? Panglima. Jadi Raja Aram ini punya seorang panglima yang menang di medan perang. Jadi rajanya sayang sama dia karena dia sering menang. Namanya kalau di Indonesia dia kayak jenderal kayak gitu, orang terkenal kayak gitu, yang disayangin sama presiden, sama raja. Jadi raja sayang sama dia. Tapi ada kabar buruk. Panglima ini yang hebat ini namanya si Naaman. Siapa? Iya, Naaman. Naaman ini sakit. Tahu nggak sakitnya apa? Sakit kusta. Apa? Kusta. Dulu sakit kusta ini nggak bisa disembuhkan. Gejalanya apa sih Tante? Sakit kusta ini kayak mana? Putih-putih. Bukan hanya putih-putih aja, rasanya berkurang, lemas, rasanya berkurang, nggak bisa cium bau, payah memegang, lemas, jadi nggak berdaya kalau sakit kusta. Ya kayak mana lah ya, panglima sakit kusta, nggak bisa lagi lah berperang ya, kayak mana lah negara itu ya. Akhirnya suatu ketika ada pelayannya, pembantunya, istrinya panglima ini bilang gini. Siapa tantenya bilang? Iya, pelayan, pembantu istrinya panglima ini. Jadi panglima ini punya istri, istrinya punya pelayan, punya pembantu. Oke. Bilang gini, tuanku, sekiranya tuanku pergi ke Israel, bertemu dengan seorang nabi dari Samaria di sana, tuanku pasti disembuhkan loh. Disembuhkan. Si Naaman pikir, selama ini gak ada yang bisa menyembuhkan, gak ada dimanapun yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Gimana ya, aku pergi gak ya? Terakhir dia pergi ke rajanya. Raja apa tadi? Raja apa? Garam. Aram. Dia pergi ke Raja Aram. Raja, kata pembantu istriku, ada loh yang bisa menyembuhkan aku di Israel. Terus Raja pikir, ya udahlah, pergilah kau ke sana. Gitu. Pergilah ke sana biar berobat. Nanti aku tulis surat buat rajanya biar disembuhkannya. Surat ya, bukan WA, bukan SMS, bukan telepon, surat, ya kan? Ditulislah surat sama si rajanya ini. Isinya kayak gini, biar Tante baca ya, biar kayak kitab ya. Kayak gini kata Raja Aram ke Raja Israel. Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Katanya gini, Raja Israel, kalau kau baca surat ini, ada pegawaiku, panglima perangku datang ke situ, kau harus sembuhkan dia ya dari penyakit kusta.
Raja Israelnya bingung. Aku suruh menyembuhkan orang sakit kusta. Terus dia koyakkan bajunya. Tuhankah aku? Apa aku ini Tuhan? Aku kan bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan orang. Apa dia sering cari gara-gara sama aku? Jangan-jangan Raja Aram ini nantang ini. Kalau nggak kusembuhkan panglimanya ini, mau mengajak berantem, mengajak perang. Gitu pikirnya. Terdengarlah ini sama si Elisa, seorang nabi. Terus dia bilang, Raja, kenapa engkau khawatir? Kenapa kau koyakkan bajumu? Suruh aja dia ke tempatku, biar dia tahu di sini ada Allah Israel yang bisa menyembuhkannya. Datang raja, disuruhnya lah, yaudah pergi sana ketemu sama Nabi Elisa. Pergilah si Naaman, tik. Pergilah dia ketemu. Tuk. Nabi ada yang mau ketemu. Panglima perang dari Aram. Katanya pelayannya Nabi inilah ya. Nabi ada yang mau ketemu ini panglima perang dari Aram yang sakit kusta. Terus nabinya bilang apa? Ya udah, suruhlah dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Nanti dia pasti akan sembuh, katanya gitu. Gini tepatnya kalau dari Alkitab ya, kita baca ya. Apa katanya Nabi itu? Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Jadi si Nabi suruh panglima perang itu untuk mandi 7 kali. Tapi nabinya nggak bilang langsung, Elisa nggak bilang langsung. Elisa bilang sama pesuruhnya, sama pelayannya dia, bilangkan sama dia ya, sama si Naaman ini, biar mandi 7 kali di sungai Yordan. Si Naaman tersinggung dong, dia panglima perang, nggak dia yang kos, gak mau dia ketemu. Masa nabinya nggak nemuin dia? Lagian disuruh mandi lagi di sungai Yordan. Dibayangkan si Naaman ini kan, katanya kayak gini, kata si Naaman. Kalau di Alkitab tante baca ya, kata si Naaman kayak gini. Waktu tahu dia disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, dibilangnya kayak gini. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas di tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Katanya kayak gitu. Jadi kata si Naaman ini gini, kupikirnya ditemuinya aku, terus dikasihnya aku minyak, terus doakan aku gini, sembuh damai gitu. Kupikir kayak gitu aku disembuhkannya, kok malah disuruhnya aku mandi. Banyak loh sungai di Aram sana lebih bagus daripada sungai Yordan. Tak pala aku datang ke sini cuma mandi. Dia bilang kayak gitu, kesal dia, lupa dia mau berobat kan. Pergilah dia, tung. Datanglah prajuritnya si panglima ini. Jadi kan namanya prajurit takut ngomong sama panglima kan, bener gak? Kalau di tentara itu takut ngomong sama komandannya kan. Kalau komandannya ngomong apapun, siap salah komandan, siap salah, katanya kayak gitu kan. Pernah kalian lihat? Nah, prajurit ini ngomong sama dia, katanya kayak gini. Nanti baca kita aja ya biar pas. Katanya kayak gini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Kata prajuritnya gini, Pak, kalau misalnya pun Bapak disuruh melakukan hal yang susah, yang sulit untuk sembuh, Bapak lakukan kan untuk sembuh. Tapi kenapa cuma disuruh mandi di sungai Yordan dan Bapak gak mau? Berpikirlah si Naaman, dan akhirnya dia masuk ke sungai Yordan dan dia mandi. Dan apa yang terjadi? Tada! Dia sembuh. Dia menjadi tahir, hilang penyakit kustanya. Kembali semua penciumannya, dia sehat kembali. Sama seperti kulit anak bayi, bagusnya kulitnya, sembuhnya, glowing. Kayak tante, bukan. Ya, dia sembuh. Jadi apa yang mau tante kasih tahu sama kalian? Kalau kalian ingat dengar ceritanya dari awal, ada seorang pembantu yang tadi pelayannya istri yang ngasih tahu ke si panglima, Tuhan ada nabi loh di Israel bisa menyembuhkan. Adik-adik perhatikan, dia hanya seorang pembantu tapi dia berani menyampaikan kabar baik.
Kabar baik gak itu? Kalau kira-kira si pembantu ini gak sampaikan ke si tuannya bahwa ada nabi yang bisa sembuhkan, dia bakal sembuh gak? Belum tentu, kan? Dia gak akan tahu mau berobat kemana, ya, sampai dia pergi dan berobat ke nabi. Itu karena pembantunya kasih tahu, pembantunya memberanikan diri. Walaupun dia pembantu, dia berpikir itu kabar baik yang harus disampaikan, jadi harus disampaikan. Benar nggak? Jadi walaupun kita masih anak kecil, belum tahu apa-apa, tapi kalau kita pikir itu benar, kalau itu kebenaran, kita harus sampaikan dengan sopan. Misalnya ada teman kita yang kita lihat mencuri, kita bisa bilang, janganlah mencuri kan berdosa. Misalnya kita lihat ada teman kita mengganggu temannya sampai nangis, kita bilang, janganlah kita gangguin dia ya, kasihan dia, gak boleh kan digangguin. Kayak gitu. Misalnya di rumah kita lihat mama kita lagi bersedih, lagi pusing, lagi stres, sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, kita bisa bilang, "Mak, jangan stres, berdoalah kita ya, biar Tuhan yang menolong kita." Harus berani, jangan karena kecil kita nggak berani. Walaupun kita kecil, ada Tuhan kita yang besar yang menolong kita. Gak peduli kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, gak peduli. Tapi kita punya hak dan kewajiban untuk ngomong hal yang benar dan baik. Hal yang baik untuk menolong orang lain, kayak si pembantu tadi. Nah, terus siapa lagi? Prajurit. Kalau dalam dunia militer, kalian pasti tahu prajurit itu selalu turut apa kata panglimanya. Tapi dia memberanikan diri. Prajurit ini memberanikan diri untuk menyampaikan, "Pak, Bapak, kalaupun tadi Bapak disuruh yang susah, pasti Bapak mau kan biar sembuh. Sekarang cuma disuruh mandi di sungai, kenapa Bapak nggak mau?" Si Naaman ini sadar. Akhirnya panglimanya sadar dan dia mandi dan dia sembuh. Kalian bayangkan, kalau waktu si Naaman tersinggung disuruh mandi, dia, kenapa mesti mandi di sini? Banyak sungai bagus di Sungai Aram daripada di Israel, Sungai Yordan. Dia pulang, dia pulang. Dia sembuh nggak? Dia nggak sembuh, dia balik. Tapi karena dia dengarkan apa kata pengikutnya dia, prajuritnya dia, mandilah dia, sembuhlah dia. Jadi kesembuhan panglima ini, sukacita sebuah kerajaan ini, karena adanya kontribusi, karena adanya bantuan dari pelayan, pembantu tadi, dan prajurit-prajurit yang mengingatkan hanya dari kata-kata. Ya, jadi kata-kata kita bisa sangat membantu orang lain, bisa sangat berarti buat orang lain. Kata-kata yang baik dan kata-kata yang benar. Oke? Jadi, Tante harap anak-anak sekolah minggu semuanya mau berkata-kata dengan baik, dengan benar, untuk menyampaikan yang baik dan yang benar. Untuk berani menyampaikan yang benar. Kita lihat teman kita ada curi pulpen temennya, kasih tahu, jangan curi, kembalikan, kasihan dia tidak punya pulpen lagi. Bener gak? Ada teman kita yang suka ngejekin orang lain, gak usahlah kita ejek lagi dia. Gak boleh kan ngejekin orang, nanti dia sedih, nangis, kasihan. Jadi, adik-adik sekolah minggu harus semangat, harus berani untuk melakukan yang benar dan baik, yang baik dan benar. Seperti seorang pembantu tadi yang berani menyampaikan kepada panglima, seperti prajurit yang berani menyampaikan ke panglima, sehingga panglimanya bisa sembuh. Ingat, kita semua harus berbuat kebaikan. Oke, jangan lupa ayatnya ada di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.